Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai kesetimbangan kimia itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan. Nah, ini ada dua tokoh yang mengemukakan hukum kesetimbangan dalam reaksi kesetimbangan kimia. Dua tokoh ini adalah Goldberg dan Wicke. Jadi, mereka mengemukakan tentang tetapan kesetimbangan adalah besarnya konstanta kesetimbangan dalam suatu reaksi yang dilambangkan dengan Kc adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya. Jadi, tetapan kesetimbangan atau dilambangkan dengan Kc merupakan hasil kali dari konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi dari zat-zat bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, tetapan kesetimbangan, misalnya kita lihat reaksi dari zat A dengan zat B berkesetimbangan dengan zat C dan zat D, kemudian koefisiennya adalah P, Q, M, dan N. Tadi sudah kita lihat bahwa tetapan kesetimbangan itu merupakan hasil kali konsentrasi hasil dari reaksi dibagi dengan hasil kali reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi di mana reaksinya adalah A ditambah B berkesetimbangan dengan C ditambah D. Nilai Kc-nya adalah sama dengan, ini kurung kurawa ini menyatakan konsentrasi. Jadi, konsentrasi dari hasil reaksi, diingat hasil reaksi berada di sebelah kanan. Jadi, konsentrasi zat C pangkat koefisiennya adalah M dikali konsentrasi zat D pangkat N, karena koefisiennya adalah N, dibagi dengan zat A, karena reaksinya adalah zat A, pangkat P dikali konsentrasi zat B, pangkat Q. Jadi, tetapan kesetimbangannya berdasarkan definisi tadi dapat dituliskan adalah seperti ini. Nah, harga Kc tersebut dipengaruhi oleh suhu. Kita juga sudah mempelajari mengenai jenis kesetimbangan. Ada kesetimbangan heterogen, ada kesetimbangan homogen. Dilihat dari fase atau wujud zat dalam reaksi kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan heterogen, hanya zat yang berfase gas dan larutan saja yang dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan, karena konsentrasi dari zat padat atau cairan murni adalah konstan atau tetap, sehingga yang dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan hanya yang memiliki fase gas dan larutan saja. Nah, baik, kita akan membahas contoh soal mengenai tetapan kesetimbangan. Nah, di sini ada 3 contoh reaksi tetapan kesetimbangan. Jadi, berdasarkan 3 reaksi tersebut, tuliskan persamaan tetapan kesetimbangannya untuk reaksi-reaksi A, B, dan C. Berarti yang diminta adalah Kc-nya. Tetapan kesetimbangan itu adalah Kc. Jadi, yang diminta adalah
Ada yang pertama, reaksi kesetimbangan antara nitrogen dengan hidrogen menghasilkan NH3. Kita ingat bahwa tetapan kesetimbangan itu didapat dari hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, kita lihat. Berarti untuk yang A, Kc-nya atau tetapan kesetimbangannya adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi. Berarti hasil reaksinya adalah NH3. Berarti ini kurung kerawa menyatakan konsentrasinya. Konsentrasi dari NH3 dipangkatkan koefisiennya. Ini koefisiennya adalah 2, berarti ini pangkat 2 per atau dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi. Yang termasuk zat-zat bereaksi adalah nitrogen dan hidrogen dipangkatkan dengan koefisiennya. Berarti konsentrasi dari N2 dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien. Jadi, tetapan kesetimbangannya dituliskan seperti ini untuk pertanyaan yang A. Sudah paham ya? Kita lihat pertanyaan yang B. Nah, jika yang A ini adalah termasuk kesetimbangan homogen karena fase atau wujud zat yang bereaksi adalah satu jenis, yaitu hanya gas saja yang bereaksi dalam reaksi kesetimbangan ini. Nah, untuk yang B dan yang C, ini termasuk kesetimbangan heterogen karena fase yang berkesetimbangan itu berbeda. Ada solid dan gas. Kemudian untuk yang C ada solid dan gas juga. Kita ingat bahwa yang dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan hanya fase gas dan aquos saja. Sehingga untuk yang option B, Kc-nya adalah konsentrasi dari, kita kembali lagi bahwa tetapan kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi. Nah, pada pertanyaan B yang termasuk hasil reaksi kan sebenarnya adalah CaO dan CO2. Nah, tetapi di sini yang dimasukkan hanya CO2 karena CaO wujudnya adalah solid. Kita ingat bahwa spesi yang masuk dalam persamaan tetapan kesetimbangan hanya yang berfase gas dan larutan saja. Berarti solid atau liquid tidak dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan. Sehingga untuk yang B, tetapan kesetimbangannya adalah hasil kali konsentrasi dari hasil reaksi. Berarti yang dimasukkan hanya CO2 pangkat 1 karena koefisiennya 1. Dibagi dengan hasil kali zat bereaksi. Nah, zat bereaksinya juga wujudnya atau fasenya solid sehingga tidak dituliskan dalam tetapan kesetimbangan. Sehingga tetapan kesetimbangan untuk option yang B, pertanyaan yang B adalah Kc sama dengan konsentrasi dari karbon dioksida. Untuk yang C sama karena di sini dia heterogen, berarti nanti NaHCO3 dan Na2CO3 tidak akan masuk dalam tetapan kesetimbangan karena dia yang dimasukkan hanya fase gas dan larutan saja. Sehingga tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2O karena yang dua zat ini berwujud padat. Jadi seperti itu penyelesaian dalam penentuan tetapan kesetimbangan. Ini baru dalam menuliskan tetapan kesetimbangannya saja. Kita belum memasukkan nilai konsentrasinya. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita lihat contoh soal lainnya. Ke dalam ruang tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang
sebagai berikut. Jadi ini adalah reaksi setimbang dari nitrogen dan oksigen yang menghasilkan dinitrogen oksida. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, kali ini kita diminta menentukan harga dari tetapan kesetimbangannya atau KC-nya. Kalau tadi kita baru menuliskan tetapannya, belum menghitung nilainya. Paham ya perbedaan soalnya? Nah, kali ini kita menentukan nilai dari tetapan kesetimbangannya. Langkah pertama adalah kalian tuliskan terlebih dahulu reaksi setimbangnya. Kemudian tuliskan mula-mula mol yang direaksikan. Mula-mula 0,5 mol gas nitrogen, ini 0,5, kemudian 0,5 mol gas oksigen. Ini mula-mula belum terbentuk. Nah, kalian ingat, dalam reaksi kesetimbangan, zat hasil reaksi belum terjadi penambahan. Kemudian di sini disebutkan dia mencapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol. Jadi yang kita tuliskan selanjutnya adalah S, yaitu keadaan setimbang. Di sini diberitahukan terdapat 0,3 mol gas nitrogen ketika keadaannya setimbang. Berarti pada saat keadaan setimbang, dia bersisa 0,3 mol, yang awalnya mula-mula 0,5 mol. Di sini 0,3 mol. Nah, dapat dari mana nih kita nilai 0,4 dan 0,2? Nah, sebelum ke sini, kita tentukan dulu berapa mol yang bereaksi supaya kita bisa menentukan zat lainnya. Paham ya? Di sini diketahui 0,3 mol gas nitrogen dalam keadaan setimbang. Berarti di sini kita ketemu 0,3. Setelah kita menemukan 0,3 di sini, kita menemukan jumlah yang bereaksi. 0,2 mol. Kenapa? Karena di soal diketahui 0,5 mol mula-mula, kemudian diketahui pada keadaan setimbang adalah sebanyak 0,3, otomatis yang bereaksi hanya sebanyak 0,2, didapatkan dari mula-mula dikurang dengan sisa mol dalam keadaan setimbang. Sudah paham? Nah, kemudian untuk dapat 0,4 bagaimana? Karena di sini 0,5, berarti untuk menentukan oksigen yang bereaksi adalah dengan cara perbandingan koefisiennya. Di sini yang ditanyakan koefisiennya adalah 1, maka di sini 1 per yang diketahui di sini tadi adalah nitrogennya, koefisiennya 2, berarti 2 dikali 0,2 karena kita ingin mencari tahu jumlah oksigen yang bereaksi. Berarti dikali 0,2, setengah dikali 0,2 maka 0,1. Karena sudah tahu oksigen yang bereaksi sebanyak 0,1, maka pada keadaan setimbang, oksigennya hanya bersisa 0,4 mol. Jadi seperti itu alurnya. Kemudian yang terbentuk adalah sebanyak 0,2. Karena yang bereaksi adalah sebanyak 0,2. Caranya sama, perbandingan koefisien. Koefisiennya adalah 2. 2 per 2 karena data nitrogen yang diketahui dari awal. 2 per 2 dikali 0,2 sehingga sama dengan 0,2. Sehingga dalam keadaan setimbang, yang ada adalah 0,2 mol juga. Langkahnya seperti tadi, kalian tuliskan dulu reaksinya, kemudian tuliskan mol mula-mula. Jika yang diketahui adalah dalam keadaan setimbang, kalian cari yang lainnya dengan data yang diketahui. Sudah? Kita kembali ke pertanyaannya, hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Sekarang kita tuliskan tetapan kesetimbangannya terlebih dahulu. KC-nya adalah sama dengan konsentrasi dari hasil reaksi pangkat koefisien
Nah, di sini dia termasuk kesetimbangan homogen ya, jadi semuanya dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan. Konsentrasi dari N2O pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan N2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali O2. Jadi ini adalah tetapan kesetimbangan yang kita gunakan untuk mencari nilainya. Mencari nilainya berarti kita harus tahu dulu nilai dari konsentrasi masing-masing zat. Bagaimana cara mencari konsentrasi? Konsentrasi adalah sama dengan mol dibagi dengan liter. Mol dari N2O-nya adalah, kita ketahui tadi, di sini mol dari N2O-nya diketahui dalam keadaan setimbang adalah 0,2 mol. Sedangkan oksigennya 0,4 mol dan nitrogennya adalah 0,3 mol. Berarti konsentrasi N2O-nya adalah mol per volumenya. Volumenya adalah 10 liter. Konsentrasi nitrogen juga mol dalam keadaan setimbang adalah 0,3 per volumenya 10 liter. Dan konsentrasi oksigen, mol dalam keadaan setimbangnya adalah 0,4 dan volumenya adalah 10 liter. Sehingga kita kembali lagi ke dalam rumus tetapan kesetimbangan sama dengan konsentrasi dari N2O kuadrat, ya ini nilai konsentrasinya adalah yang ini, 0,2 per 10 kuadrat per konsentrasi N2-nya adalah ini, 0,3 per 10 kuadrat dikali konsentrasi oksigen. Konsentrasi oksigen adalah ini. Mol per liternya adalah 0,4 per 10. 0,2 per 10 kuadrat adalah 0,0004. 0,3 per 10 kuadrat adalah 0,0009. 0,4 per 10 adalah 0,04. Dioperasikan secara matematika sehingga didapatkan hasilnya adalah 11,11. Jadi nilai dari tetapan kesetimbangannya atau nilai dari KC-nya adalah 11,11. Jadi seperti itu dalam penentuan nilai tetapan kesetimbangan. Tapi jika ditanyakan hanya tetapan kesetimbangan, berarti kalian hanya menuliskan sampai rumus ini saja. Sudah paham? Nah, tentu untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa memahami penjelasan tersebut, kalian harus mengerjakan latihan berikut. Ibu sediakan 2 soal dengan tipe yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan dikerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan pada halaman pengumpulan seperti biasa pada Google Classroom. Jadi, silakan dikerjakan berdasarkan video pembelajaran yang sudah disediakan. Semoga membantu memahami kalian dalam menentukan tetapan kesetimbangan kimia. Nah, berkaitan dengan materi selanjutnya, akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu pada media pembelajaran kimia lainnya.